Pernah nggak sih lo ngerasa cemas? Lo udah berjuang 4 tahun lebih, begadang ngerjain skripsi, keluar duit puluhan bahkan ratusan juta buat dapat gelar sarjana. Harapannya, selembar ijazah itu jadi tiket emas buat dapat kerjaan impian. Tapi nyatanya, lo lihat berita, jutaan sarjana nganggur, lo buka LinkedIn, semua lowongan minta pengalaman bertahun-tahun. Lo jadi mikir, terus apa gunanya ijazah gua? Kalau lo ngerasain itu, kecemasan lo sangat valid. Kita sekarang udah mau masuk tahun 2026 dan ini adalah tahun penentuan. Dunia kerja lagi diobrak-abrik sama teknologi, terutama AI, dan aturan mainnya udah berubah total. Gelar sarjana yang dulu jadi jaminan, sekarang cuma jadi tiket masuk ke stadion. Buat bisa main dan menang di lapangan, lo butuh sesuatu yang lebih, skill. Di video ini kita bakal ngebongkar tuntas kenapa gelar sarjana aja nggak cukup lagi dan apa 5 skill dewa yang wajib lo kuasai mulai dari sekarang kalau nggak mau jadi penonton di tahun 2030. Gelar sarjana nggak cukup lagi. Realita pahit di depan mata. Ini bukan buat nakut-nakutin. Ini reality check. Lulus kuliah di zaman sekarang itu rasanya kayak baru aja menang 1 ronde, tapi masih ada 10 ronde lagi di depan. Kenapa? Karena medan perangnya brutal. Data dari Badan Pusat Statistik BPS per Februari 2025 nunjukin angka yang bikin miris. Ada sekitar 1,1 juta sarjana di Indonesia yang jadi pengangguran. Angka ini bahkan jadi yang tertinggi dalam 4 tahun terakhir. Masalah utamanya adalah persaingan yang super ketat dan ketidaksesuaian skill. Jumlah lulusan baru setiap tahunnya jauh lebih banyak daripada lapangan kerja yang tersedia. Banyak perusahaan mengeluh kalau lulusan perguruan tinggi seringkali nggak punya keterampilan praktis yang relevan dengan kebutuhan industri. Ijazah lo mungkin nunjukin lo pinter secara teori, tapi perusahaan butuh bukti kalau lo bisa ngerjain sesuatu. Dan sekarang muncul monster baru yang bikin semuanya makin rumit, kecerdasan buatan atau AI. AI diprediksi bakal mengubah dunia kerja secara masif. CEO OpenAI, Sam Altman, bahkan memperingatkan kalau AI bisa menggantikan hingga 40% pekerjaan di dunia pada tahun 2030. Pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya rutin kayak administrasi, layanan pelanggan, dan entry data adalah yang paling terancam. Jadi, kalau andalan lo cuma ijazah dan skill standar, lo ada di posisi yang sangat berbahaya. Prediksi gila dari masa depan. Apa kata World Economic Forum? Biar lo makin kebayang segila apa perubahannya, kita lihat data dari World Economic Forum (WEF) dalam Future of Jobs Report 2025 mereka. Laporan ini bukan ramalan asal-asalan, tapi hasil survei ke lebih dari 1.000 perusahaan raksasa di seluruh dunia. Kabar baiknya, mereka memprediksi akan ada neto penambahan 78 juta pekerjaan baru secara global pada tahun 2030. Totalnya ada 170 juta pekerjaan baru yang tercipta, tapi di saat yang sama ada 92 juta pekerjaan yang hilang. Nah, ini dia intinya. Pekerjaan baru yang muncul butuh skill yang beda total dari pekerjaan yang hilang. WEF memperkirakan hampir 40% dari skill inti yang dibutuhkan di sebuah pekerjaan bakal berubah antara tahun 2025 sampai 2030. Kesenjangan skill ini jadi penghalang terbesar buat transformasi bisnis saat ini. Jadi pertanyaannya bukan lagi apa jurusanmu, tapi apa skillmu. 5 skill dewa yang wajib lo kuasai mulai 2026. Kalau lo nggak mau jadi bagian dari statistik pengangguran, ini adalah 5 skill yang harus lo asah habis-habisan mulai dari sekarang di tahun persiapan 2026. Skill 1, berpikir analitis dan kritis. Ini adalah skill paling dewa yang nggak akan bisa digantikan AI dalam waktu dekat. Menurut WEF, analytical thinking adalah skill inti yang paling dicari oleh perusahaan, di mana 7 dari 10 perusahaan menganggapnya esensial. Di era tsunami informasi dan hoax, kemampuan buat membedah masalah, menganalisis data, dan ngambil keputusan berdasarkan fakta, bukan emosi, itu harganya mahal banget. AI bisa ngasih lu data, tapi manusialah yang harus ngasih makna dan strategi dari data itu. Skill 2, literasi teknologi, AI, dan big data ini udah nggak bisa ditawar lagi. Lo nggak harus jadi programmer, tapi lo wajib melek teknologi.
WEF menempatkan AI dan Big Data sebagai skill dengan pertumbuhan paling cepat menuju 2030. Di Indonesia sendiri, ada kekurangan 9 juta talenta digital yang diprediksi akan terjadi hingga tahun 2030. Lo harus paham cara kerja teknologi-teknologi baru ini dan gimana cara memanfaatkannya buat ningkatin produktivitas, bukan malah takut digantikan. Pelajari dasar-dasar data science, cyber security, atau bahkan AI ethics. Ini adalah bahasa baru di dunia kerja masa depan. Skill 3. Kreativitas dan inovasi. Ketika pekerjaan-pekerjaan rutin diotomatisasi, nilai manusia ada di kemampuannya buat menciptakan sesuatu yang baru. AI mungkin bisa bikin gambar atau tulisan berdasarkan data yang ada, tapi kreativitas sejati, kemampuan buat menghubungkan titik-titik yang kelihatannya nggak berhubungan dan menghasilkan ide orisinal itu masih jadi domain manusia. WF juga menempatkan creative thinking sebagai salah satu skill yang paling penting dan tumbuh pesat. Latih otak lo buat berpikir out of the box, jangan cuma ngikutin template. Skill 4. Kecerdasan emosional dan kolaborasi. Semakin digital dunia kita, semakin berharga interaksi manusia yang tulus. McKinsey memprediksi permintaan untuk skill sosial dan emosional akan meningkat pesat hingga 22% di Eropa dan 26% di Amerika Serikat pada 2030. Ini termasuk kemampuan seperti empati, kepemimpinan, pengaruh sosial, dan kerja sama tim. Lo mungkin bisa coding sendirian, tapi buat ngebangun produk yang hebat, lo harus bisa kerja bareng orang lain. Kemampuan buat memahami dan mengelola emosi diri sendiri dan orang lain inilah yang akan membedakan lo dari mesin. Skill 5. Ketangguhan, fleksibilitas, dan keingintahuan. Lifelong learning. Dunia akan terus berubah dengan kecepatan yang nggak pernah kita bayangin sebelumnya. Skill yang relevan hari ini bisa jadi usang 3 tahun lagi. Makanya, skill paling fundamental adalah mindset itu sendiri. WF menyoroti pentingnya resilience, flexibility, agility, curiosity, and lifelong learning. Lo harus punya mental yang tangguh buat bangkit dari kegagalan, fleksibel buat beradaptasi sama perubahan, dan punya rasa ingin tahu yang nggak pernah padam buat terus belajar hal baru. Berhenti berpikir, gue udah lulus, selesai belajar. Di masa depan, kita semua adalah mahasiswa abadi. Oke, terus gue harus gimana? Mulai dari sini. Setelah tahu 5 skill ini, jangan cuma dianggurin. Tahun 2026 adalah waktu yang sempurna buat mulai beraksi. Pertama, lakukan upskilling dan reskilling secara berkelanjutan. Jangan nunggu disuruh kantor. Ambil inisiatif, manfaatkan ribuan kursus online gratis atau berbayar di platform kayak Coursera, edX, atau platform lokal buat ningkatin skill lo. Kedua, bangun portofolio. Bukan cuma menuhin CV, teori aja nggak cukup, lo butuh bukti nyata. Ambil project freelance, jadi relawan, atau bikin project pribadi yang bisa nunjukin skill lo secara konkret. Ketiga, perluas jaringan profesional lo. Di dunia yang serba terhubung, koneksi itu penting. Aktif di LinkedIn, ikut seminar, gabung komunitas profesional di bidang yang lo minati. Lo nggak pernah tahu peluang bisa datang dari mana. Keempat, latih soft skill secara sadar. Soft skills nggak bisa dipelajari dari buku. Lo harus melatihnya. Coba ambil peran kepemimpinan di komunitas, belajar jadi pendengar yang baik, dan minta feedback jujur dari orang-orang di sekitar lo. Ya. Pada akhirnya, gelar sarjana lo itu bukan hal yang sia-sia. Anggap aja itu sebagai fondasi rumah. Tapi buat bikin rumah itu kokoh, tahan badai, dan harganya mahal, lo harus nambahin pilar-pilar berupa skill yang kuat. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Gue Jidat, sampai jumpa di video berikutnya.